Salam, saudaraku. Apakah saudara pernah dikhianati oleh seseorang yang saudara percaya? Bagaimana reaksi saudara ketika alami itu? Bagaimana perasaanmu? Pasti saudara akan marah dan hatimu sangat terluka. Pengalaman dikhianati dan hati menjadi terluka ini pernah dialami oleh Yesus Kristus. Para murid sudah ikut Yesus sekian lama. Mereka menikmati begitu banyak berkat Tuhan. Mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat keajaiban luar biasa, menyembuhkan orang sakit, meredakan badai, bahkan membangkitkan orang mati. Sesuatu yang luar biasa, pengalaman hidup yang luar biasa. Tapi anehnya ada orang yang tetap berkhianat. Ada murid Yesus yang tetap berkhianat terhadap Yesus. Pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan, mengapa ada orang yang sudah ikut Tuhan Yesus sekian lama, menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi masih bisa berkhianat? Kita lihat yang pertama dari kasus Yudas Iskariot. Lukas pasal 22 ayat 4. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Yudas Iskariot sukarela, memang itu keputusan sendiri, dia datang kepada imam-imam kepala pengawal bait Allah untuk apa? Berunding bagaimana cara menyerahkan Yesus kepada mereka. Berarti orang berkhianat kepada Yesus tidak selalu karena ada tekanan. Karena memang di hatinya sendiri ada niat. Dia memang ingin menukar, ingin menjual Yesus kepada orang lain. Menggantikannya dengan yang lain. Yudas Iskariot dapat uang. Tetapi pasti bukan sekedar uang. Ada ambisi-ambisi pribadi yang dia ingin raih ketika dia melakukan itu. Saudara-saudara, mengapa ada banyak orang Kristen sudah sekian lama ikut Tuhan, diberkati Tuhan, menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan, janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya, tetapi suatu saat kenapa mereka meninggalkan Yesus Kristus, menyangkal imannya? Dari kasus Yudas Iskariot kita tahu bahwa karena mereka ada niat di hati mereka untuk menukar Yesus dengan sesuatu yang mereka anggap lebih berharga. Bisa saja yang dianggap lebih berharga dari Yesus itu adalah uang, atau mungkin jabatan, pekerjaan, jodoh, atau hal-hal yang lain. Selama orang menganggap bahwa Yesus Kristus kalah nilainya dibandingkan dengan yang lain, maka dia suatu saat akan dengan mudah untuk menukar Yesus dengan yang lain. Yang kedua, kasus dari Simon Petrus. Ayat yang ke-31 dan 32. Di sana Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Yesus sudah mengingatkan Simon, "Simon, nanti kamu akan ada tekanan loh untuk terus ikut aku." Tetapi Simon dengan kepercayaan diri yang sangat besar menjawab Yesus di ayat 33. Jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Jawaban yang sangat percaya diri sekali, tetapi fakta membuktikan benar yang dikatakan Yesus, bahwa Simon menyangkal Yesus 3 kali. Karena apa? Ketika Yesus ditangkap, dianiaya, ada banyak tekanan, ada banyak pembenci-pembenci Yesus yang coba mengolok-olok. Ada perasaan takut di hati Simon. Dan untuk mencari rasa aman,
maka dia berkata, "Aku tidak kenal Yesus Kristus." Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen karena takut dengan tekanan, takut dengan olok-olok, takut dengan penderitaan. Dia tidak berani menyatakan imannya. Bahkan dia menyangkal Yesus. Bahkan ada sebagian akhirnya meninggalkan Yesus. Mari di masa Prapaskah ini kita melakukan refleksi pribadi. Apakah kita berani untuk menyangkal diri kita, mengosongkan diri kita, menanggalkan kepentingan diri kita, memikul salib, setia mengikut Yesus apapun yang terjadi? Kita berdoa. Bapa di surga, kuatkan hati kami, teguhkan hati kami. Apapun yang terjadi, kami semua tetap kuat teguh mengikut Engkau. Dan biarlah kami melihat bahwa Engkau pribadi yang terpenting dalam hidup kami, lebih dari segala sesuatu. Kami tidak mau kehilangan Engkau demi untuk hal-hal yang sementara di dunia ini. Tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.